Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di bagian kali ini kita akan membahas pembagian hadis dari segi kualitas. Ya, kita bahas hadis itu dari segi kualitas, sanad dan matan. Maka hadis itu ada 4 bentuknya. Yang pertama adalah hadis sahih, yang kedua hadis hasan, ya, yang ketiga hadis dhaif, yang keempat adalah hadis maudhu. Oke. Baik. Apa yang dikatakan dengan hadis sahih? Ya, secara bahasa, hadis yang bersih dari cacat, hadis yang benar berasal dari Rasulullah SAW. Di batasan hadis itu sahih diberikan kriteria oleh para ulama, antara lain, ya, yang pertama adalah hadis yang susunan lafaznya tidak cacat dan maknanya tidak menyalahi Al-Quran, hadis mutawatir atau ijma, serta para perawinya adil dan dhabit. Jadi bisa kita fahami kalau hadis sahih itu adalah mattasala sanaduhu, ya, binakli adil ad-dhabit bighairi illatin wala suzuzin. Ya, itu diantara kriteria ittisalus sanad, ya. Jadi hadis yang sahih itu sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, perawinya dhabit. Yang keempat, tidak ada syaz dan tidak ada ilat. Nah, jadi kalau terpenuhi kriteria itu, ya hadis itu sahih. Ya. Nanti dalam kesempatan yang lain nanti kita jelaskan bagaimana betul hadis yang sahih itu. Ya. Yang kedua, hadis hasan. Menurut bahasa artinya bagus atau baik. Ya, menurut Imam At-Tirmidzi, hadis hasan adalah hadis yang sanadnya baik menurut kami, yaitu setiap hadis yang diriwayatkan melalui sanad yang dalamnya tidak terdapat rawi yang dicurigai berdusta, matan hadisnya tidak janggal, dan diriwayatkan melalui sanad yang lain pula yang sederajat. Jadi sebenarnya dulu awal-awalnya hadis sahih itu dengan hadis hasan itu sama oleh para ulama, tapi akhir-akhir ini dibedakan, ya. Di hadis sahih dengan hadis hasan itu sebenarnya tidak ada perbedaan, ya, tapi bedanya nanti sedikit di perawi hadis, ya, tentang kedhabitan perawi ini dan keadilan perawi ini agak berbeda dengan hadis sahih. Artinya hadis sahih mungkin lebih dhabit, lebih adil, sementara hadis hasan ini perawinya di bawah itu, tingkatannya sedikit. Nah, itu nama hadis hasan, ya. Lalu ada hadis dhaif. Hadis dhaif itu artinya hadis yang lemah. Ini para ulama memiliki dugaan yang lemah, ya, atau rendah tentang sebenarnya hadis itu berasal dari Rasulullah. Di para ulama memberi batasan bagi hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat hadis sahih dan juga tidak menghimpun sifat-sifat hadis hasan. Jadi hadis dhaif itu adalah hadis yang kurang di dalamnya terdapat syarat hadis sahih dan hadis hasan. Jadi syarat hadis sahih dan hasan itu kan ada 5 tadi. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, rawinya adil. Yang ketiga, rawinya dhabit. Yang ketiga, tidak syaz, tidak ilat. Nah, tidak ada ilat. Kalau misalkan kurang 1 atau kurang 2, nah itu dapat dikatakan hadis itu dhaif, ya. Yang keempat adalah hadis maudhu. Yang berbahasa maudhu itu artinya gugur, ditinggalkan, dibuat-buat, palsu, ya. Di Ajat Al-Khatib memberikan batasan bagi hadis maudhu itu sebagai hadis yang dinisbahkan kepada Rasul yang sifatnya dibuat-buat atau diada-adakan, karena beliau sendiri tak pernah mengatakan, ya, atau memperbuatnya atau menetapkannya. Oke, baik. Nah, itu pembagian hadis dari segi sahih hasan, ya, dhaif dan maudhu. Dalam kesempatan nanti kita akan bahas lebih dalam bagaimana tentang hadis sahih itu. Baik. Selanjutnya dalam makalah yang dibahas juga hadis dari sisi sumber penyebarannya. Ada hadis qudsi, ada hadis nabawi, ya. Lalu ada hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maqtu, ya. Oke. Baik. Yang pertama, hadis dilihat dari segi penisbahannya. Yang pertama ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Menurut penisbahan hadis ini kepada siapa? Kepada Nabi atau kepada selain Nabi? Ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Baik.
Apa yang dikatakan dengan hadis qudsi? Hadis yang dinisbahkan kepada Al-Quds yang Maha Suci, yaitu Allah, karena disebahkan kepada Allah, ya. Atau hadis qudsi disebut juga dengan hadis ilahi atau hadis rabbani. Hadis nabawi, segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik qaul, perkataan, ucapan, atau fi'il, perbuatan atau kelakuan, ataupun takrir, ya, ketetapan, persetujuan, itu, anggukan, diamnya, dan sifatnya, baik fisik, jasmani maupun akhlak, moralitas, ataupun sirah perjalanan hidup, baik itu sebelum diutus ataupun setelah diutus, ya. Ini dapat disimpulkan kalau hadis qudsi itu ya perawinya adalah Allah. Misalkan kalau kita ketemukan dalam hadis, misalkan diriwayatkan dari Anas bin Malik an Anas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, berkata Allah taala. Nah, itu contohnya kalau Nabi mengatakan sebagaimana yang aku riwayatkan dari Tuhanku, kalau perawi akhirnya itu Allah, itu dikatakan dengan hadis qudsi. Tapi kalau hadis itu yang diriwayatkan oleh Nabi, itu nabawi, seperti an Abi Hurairah an Rasulillah, dari Abi Hurairah dari Rasul, atau kan dari Umar berkata Rasulullah. Itu kalau Rasul yang terakhir itu namanya hadis nabawi. Gampang saja ya. Baik. Apa perbandingan beda hadis qudsi dengan Al-Quran misalkan, ya. Nah, di dalamnya terdapat kalimat-kalimat suci, ya, sehingga dinamakan hadis qudsi, karena pun tidak bersifat suci, namun tidak diwajibkan bacaan dalam sholat. Itu bedanya. Hadis qudsi nggak boleh baca dalam sholat. Dimentang-mentang walaupun hadis qudsi itu perawinya adalah Allah, nggak boleh baca dalam sholat. Misalkan qala Allah Ta'ala ya ibna Adam, misalkan Anda baca seperti itu, tidak sah sholat. Yang kedua, hadis qudsi Allah berfirman secara langsung sebagai pihak pertama, namun mengingkarinya, ya, mohon maaf, namun mengingkarinya tidak sampai duduk kafir seperti halnya mengingkari Al-Quran. Itu bedanya. Di hadis qudsi itu memang Allah juga yang mengatakan sebagai pihak pertama dalam hadis itu. Namun kalau ada orang yang mengingkari hadis qudsi, tidak sampai ke derajat kafir seperti orang yang mengingkari Al-Quran, ya. Dan nilai hadis qudsi itu hanya zanni, ya, dugaan kuat. Sementara nilai ayat-ayat Al-Quran bersifat qat'i, ya, definitif atau mutlak. Hadis suci selalu disandarkan kepada Allah dan dipakai ungkapan Rasulullah bersabda, di antaranya kalimat-kalimat beliau yang bersumber dari Tuhan dengan segala variasi, banyak variasinya, ya. Allah berfirman, aku riwayatkan dari Tuhanku, demi zat yang tangan jiwaku berada di tangannya, banyak, ya. Jadi hadis qudsi itu merupakan kalimat-kalimat yang disabdakan oleh Nabi, yang diterima sebagai buah pemikiran, ya, bil manam, dalam tidur, atau sebagai ilham, dan bisa juga diterima dengan perantara malaikat Jibril. Jadi, ya, di mana hadis qudsi berasal dari Allah, tapi kata-kata, lafal-lafal digunakan dan disusun oleh Nabi. Hadis qudsi tidak mempunyai struktur yang kokoh, tak tergoyahkan, dan teksnya tidak berperan dalam pembacaan atau pengerjaan sebagaimana Al-Quran. Oke, baik. Banyak, ya, baik. Sanad hadis qudsi tidak hanya berakhir kepada Nabi, tetapi sampai kepada Allah. Pada umumnya hadis qudsi diterima secara ahad, perorangan, sementara Al-Quran sebagai banyak mukjizat, ya. Ya, baik. Nah, itu pembagian hadis dari segi qudsi, ya, pembagian hadis dari segi penisbahannya. Lalu pembagian hadis menurut sampai atau tidaknya kepada Nabi. Jadi ada hadis itu yang sampai kepada Nabi, Nabi akhir sanadnya atau perawi terakhirnya, itu namanya marfu'. Tapi kalau hadis itu hanya sampai kepada sahabat, tidak sampai kepada Nabi, itu namanya mauquf, ya. Kalau informasi hanya terputus, hanya sampai kepada tabi'in, itu namanya maqtu'. Nah, itu simpelnya seperti itu. Baik. Di hadis marfu itu hadis yang disandarkan langsung kepada Nabi, baik qaul, perkataan, ucapan, atau fi'il, perbuatan atau kelakuan, ataupun takrir, ya, persetujuan, anggukan, diam, maupun sifat segala macamnya, ya, kepada Nabi, ya, itu yang dikatakan marfu'. Oleh karena itu hadis marfu' itu ada 6. Marfu' qauli hakiki, ya. Hadis marfu' perkataan yang hakiki, ya. Hadis berupa sabda yang disandarkan kepada Nabi
dan dengan tegas dinyatakan bahwa beliau bersabda. Nah, itu namanya qaul hakiki. Ya, tandanya sebelum penyebutan matan hadis biasanya didahului dengan kata sami'tu Rasulullah alaihi wasallam yaqulu. Misalkan aku dengar Nabi mengatakan ini, itu namanya qauli hakiki. Atau qala Rasulullah, itu namanya qauli hakiki. Yang kedua ada fi'li hakiki. Hadis berupa perbuatan yang disandarkan kepada Nabi dengan tegas dinyatakan bahwa beliau melakukan. Misalkan dari Aisyah, beliau mengatakan kana Nabi yusbihu junuban summa yaghtasilu, kan? Nah, itu kan ada fi'li hakiki. Nabi waktu subuh junub kemudian dia mandi. Nah, itu kan perbuatan, itu hakiki. Ada hadis marfu' takrir hakiki. Ya, ini hadis berupa ketetapan persetujuan anggukan diam Nabi terhadap perbuatan sahabat. Ya. An Anas bin Malik qala shallaitu rak'ataini qabla al-maghrib ala ahdi Rasulillah. Qala qultu li Anas arakum Rasulullah, qala na'am ra'ana falam ya'murna wa lam yanhana. Itu tentang hadis marfu' takrir tentang aku salat maghrib, ya. Aku sholat 2 rakaat sebelum maghrib di masa Nabi, katanya kan. Kemudian aku berkata atau aku bertanya kepada Anas, apakah kamu dilihat oleh Nabi? Ya, aku dilihat oleh Nabi. Tapi Nabi tidak menyuruh, tidak melarang. Nah, itu namanya takrir hakiki. Ada hadis marfu' qauli hukmi, yaitu hadis yang secara tidak tegas dan direct kepada Nabi tentang sabdanya, namun diketahui ada karena atau indikasi. Misalkan umirna, kami diperintahkan, umirna bikaza, ya itu namanya hadis marfu' qauli. Ada hadis marfu' fi'li hukmi, hadis yang menjelaskan tentang perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi, ya. Ada hadis marfu' takriri hukmi, yaitu hadis yang menjelaskan tentang suatu berita yang berasal dari sahabat kemudian diikuti dengan kata sunnatu Abi Qasim. Itu baik. Kehujahan hadis mauquf, ya. Imam Syafi'i menyatakan hadis mauquf tidak dapat dijadikan hujah. Menurut sebagian ulama, hadis mauquf dapat saja dijadikan hujah, karenanya mesti didahulukan dari penggunaan qiyas. Malik mengatakan apa yang berasal dari Rasulullah saya akan taati dengan sepenuh hati, apa yang berasal dari sahabat saya akan pilih mana yang lebih kuat argumentasinya. Jadi pendapat para ulama saya. Hadis maktu adalah hadis yang materi atau beritanya hanya sandar kepada tabi'in atau tabi'in, baik sanadnya bersambung ataupun tidak, ya. Kehujahan hadis maktu, ya, para ulama berpendapat bahwa hadis maktu tidak dapat dilakukan hujah. Namun bila pendapat tabi'in itu lebih berkembang dalam masyarakat dan tidak dibantah oleh siapapun, maka di antara ulama ada yang memandang sebagai ijma' sukuti. Hadis mauquf dan hadis maktu yang telah menjadi ijma' di zaman itu menjadi hujah, bukan karena status mauquf dan maktunya, melainkan karena ijma' sukuti. Oke. Baik. Nah, itu pembahasan kita hadis lihat daripada segi penisbahannya. Ya. Yang terakhir mungkin hadis dari segi penerapan isi kandungannya. Nah, di hadis itu kalau dilihat dari segi penerapan isi kandungannya, apakah dia diamalkan atau tidak diamalkan, ada dua. Ya, ada ma'mul bih, ada ghairu ma'mul bih namanya. Baik, kita akan bahas insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan melihat hadis dari segi pengamalan, ya, atau tidak diamalkan, ya, ada dua pembagian. Yang pertama namanya hadis ma'mul bih, hadis yang diamalkan. Yang kedua adalah hadis ghairu ma'mul bih, ya, hadis yang tidak diamalkan. Ya. Yang pertama, hadis yang diamalkan itu apa saja? Hadis muhkam, itu bisa diamalkan. Hadis mukhtalif, ya. Hadis nasikh, hadis rajih, itu bisa diamalkan.
Hadis yang ghairu ma'mul bih, yang tidak bisa diamalkan apa? Hadis mutasyabih, hadis mutawakkuf, hadis mansukh, hadis marjuh, itu nggak boleh diamalkan. Baik. Yang pertama, hadis ma'mul bih itu adalah hadis yang dapat diamalkan. Adapun yang termasuk hadis ini ialah yang pertama, hadis muhkam. Apa yang dikatakan hadis muhkam? Hadis yang tidak mempunyai perlawanan. Contohnya